Saya Agnes Rita Saskia Selan dengan NIM 227111001 akan menjelaskan tentang UTS kecerdasan buatan, tentang yang pertama fondasi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Fondasi ilmu kecerdasan manusia buatan bersifat multidisiplin, mencakup berbagai bidang ilmu yang saling melengkapi untuk membentuk kerangka teori dan praktik AI yang komprehensif. Fondasi kecerdasan buatan yang pertama yaitu filosofi. Filosofi dalam kecerdasan buatan berkaitan dengan pertanyaan mendasar tentang sifat kecerdasan, kesadaran, pikiran, dan kemampuan mesin untuk berpikir seperti manusia. Beberapa aspek filosofis yang menjadi fondasi meliputi definisi filosofis. Pertanyaan filosofis tentang apa itu kecerdasan dan bagaimana mendefinisikannya secara formal mempengaruhi pendekatan dalam pengembangan AI. Kecerdasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk belajar, bernalar, memecahkan masalah, memahami ide kompleks, dan berpikir abstrak dalam beradaptasi dengan lingkungan. Dalam konteks filosofis terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu AI kuat atau strong AI. Pandangan bahwa sistem AI yang dapat benar-benar memiliki pikiran, kesadaran, dan pemahaman seperti manusia. Yang kedua, AI lemah atau weak AI. Pandangan bahwa sistem AI hanya dapat mensimulasikan aspek-aspek tertentu dari kecerdasan manusia tanpa benar-benar memiliki pikiran atau kesadaran. Fondasi yang kedua yaitu matematika. Matematika merupakan fondasi fundamental untuk algoritma dan model yang digunakan dalam kecerdasan buatan. Cabang-cabang matematika yang penting untuk AI meliputi yang pertama logika matematika. Logika matematika menyediakan kerangka formal untuk penalaran dan pembuktian dalam AI. Logika digunakan untuk pertama, representasi pengetahuan, kedua, sistem berbasis aturan atau rule-based system, selanjutnya pembuktian teorema otomatis, logika proporsional dan predikat, dan terakhir logika fuzzy untuk penanganan ketidakpastian. Selanjutnya cabang yang berikut probabilitas dan statistik, memberikan alat untuk menangani ketidakpastian dan inferensi dari data. Yang pertama teorema Bayes dan jaringan Bayesian. Yang kedua, model Markov dan hidden Markov model. Ketiga, statistik inferensial. Keempat, estimasi parameter. Kelima, pengujian hipotesis. Cabang yang berikut yaitu aljabar linear. Sangat penting untuk berbagai algoritma AI terutama dalam machine learning. Yang pertama, matriks dan operasi matriks. Kedua, vektor dan ruang vektor. Ketiga, transformasi linear. Keempat, agent value dan agent vektor. Dan terakhir, dekomposisi matriks FED atau PCA. Selanjutnya, kalkulus optimasi. Kalkulus dan metode optimasi digunakan untuk menemukan parameter optimal dalam model AI. Yang pertama yaitu diferensiasi dan gradien, kedua gradien dan descent variasi, ketiga optimasi fungsi dan objek, keempat metode Lagrange, kelima optimasi konveks dan non-konveks. Fondasi kecerdasan AI yang ketiga yaitu ilmu komputer. Ilmu komputer menyediakan kerangka praktik untuk implementasi
algoritma AI dan struktur data yang efisien. Algoritma yang pertama, algoritma dan struktur data. Algoritma dan struktur data efisien sangat penting untuk implementasi AI. Yang pertama, algoritma pencarian atau DFS, BFS, dan Beam Search. Algoritma yang kedua yaitu algoritma sorting dan indexing. Yang ketiga, struktur data graph untuk representasi pengetahuan. Keempat, trace dan hierarchical clustering. Yang terakhir yaitu hash table dan dictionary. Teori komputasi memberikan batasan tentang apa yang dapat dihitung secara algoritma. Yang pertama, kompleksitas komputasi atau NP complete. Selanjutnya, mesin Turing dan komputabilitas. Yang ketiga, otomata dan bahasa formal. Dan yang terakhir yaitu validasi dan verifikasi program. Selanjutnya, jaringan semantik. Jaringan semantik atau semantic network adalah metode representasi pengetahuan dalam bentuk grafik yang terdiri dari node atau simpul dan edge atau tautan yang menghubungkan antar node. Node merepresentasikan konsep atau entitas, sedangkan edge merepresentasikan hubungan atau relasi antar konsep tersebut. Definisi formal, jaringan semantik adalah struktur data grafik berupa G, di dalamnya ada VEL dan di mana V adalah himpunan node yang merepresentasikan konsep, E adalah himpunan edge yang merepresentasikan relasi antar konsep, dan L adalah label yang diberikan pada edge untuk menentukan jenis relasi. Studi kasus jaringan semantik burung. Dalam studi kasus ini kita akan melihat bagaimana pengetahuan tentang konsep burung direpresentasikan dalam bentuk jaringan semantik berdasarkan jawaban manusia. Yang pertama, pengetahuan tentang burung. Pengetahuan tentang burung yang diungkapkan oleh manusia. Yang pertama, bersayap, bisa terbang, bertelur, berkaki dua, ada yang bisa berkicau, ada yang tidak, ada yang makan biji-bijian, ada yang makan buah-buahan, ada yang makan daging. Selanjutnya, representasi dalam jaringan semantik. Dalam gambar tersebut, burung memiliki struktur fisik yaitu sayap dan kaki dengan jumlah 2. Selanjutnya, kemampuan terbang dan bisa bertelur. Selanjutnya, suara berkicau, ada yang bisa berkicau dan tidak atau bervariasi. Selanjutnya, makanan, ada yang makan biji-bijian, buah-buahan, dan daging. Jaringan semantik yang dihasilkan dari pengetahuan siswa tentang burung menunjukkan beberapa karakteristik penting. Yang pertama, kategori properti. Pengetahuan tentang burung dapat dikategorikan ke dalam struktur fisik, kemampuan, suara, dan kebiasaan makan. Yang kedua, properti universal atau variabel. Beberapa properti bersifat universal untuk semua burung, memiliki sayap, bertelur, sementara yang lain bervariasi antara spesies. Burung berkemampuan berkicau dan jenis makanan. Relasi yang ketiga yaitu hash part, menunjukkan komponen fisik burung bersayap dan kaki. Relasi keempat yaitu can do, menunjukkan kemampuan atau tindakan yang dapat dilakukan burung terbang dan bertelur. Selanjutnya, relasi eat
menunjukkan jenis makanan